selalu ada orang yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran sejati dan berpikiran terbuka. Namun ada juga orang-orang yang hanya bertujuan mempertahankan keyakinannya bahwa merekalah yang paling benar. Banyak mungkin pemikiran dari kelompok-kelompok seperti inilah yang pada akhirnya telah memicu lahirnya konflik atau peperangan, perpecahan di dunia ini. Mari terus berpikiran terbuka untuk bisa menerima pengetahuan baru berdasarkan logika ilmiah, karena kebenaran sejati itu adalah proses pencarian loh. Neng ning ing Gusti Hong Yuang Suryo urip suci manunggal jati, puji bekti nyawiji ing dharma yuang arko satuhu satuhu satuhu. Rayu Mardika sugeng dalu kadang kula mapan wonten teng pundi kemawon andum slamet sedayanipun satu. Selamat malam saudaraku dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Sugeng pepanggihan malih kali kula wonten teng channel YouTube Putra Jawa Channel. Jangan lupa terus dukung channel ini biar terus berkembang dengan cara like, komen, share, subscribe, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Putra Jawa Channel. Dan saya ucapkan matur nuwun sangat terima kasih banyak kepada sedulur-sedulur kula yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga channel YouTube ini bisa memberi wawasan, pembelajaran, dan mengedukasi lah para generasi muda bangsa ini itu untuk selalu berpikir rasional ya. Langsung saja, malam hari ini saya akan menjelaskan tema tentang spiritual modern guys, bro, sis, sedulur lur, atau sering disebut instant is the secret of the truth. Instant sang pencari kebenaran sejati. Kebenaran sejati itu adalah sebuah proses guys, yang kita dapati melalui sebuah pencarian panjang, melalui pengetahuan, pengalaman, dengan pikiran yang terbuka pastinya, bukan dengan istilah cuplek itu loh kalau orang Jawa bilang. Saya suka sekali dan banyak menimba pengetahuan dari berbagai aliran bro, aliran kepercayaan atau agama, dan bahkan bukan agama atau agnostik lah, ateis, animisme, dinamisme, berbagai agama dan aliran kepercayaan. Saya tuh pelajari dengan pikiran terbuka, tanpa penghakiman salah benar, melainkan dengan dasar berpikiran mungkin salah tapi mungkin juga benar.
ketika saya berusaha menimba ilmu dari berbagai kelompok kepercayaan, baik teis atau agama itu loh, maupun ateis, yang menarik ternyata banyak dari kelompok-kelompok itu bukanlah orang-orang yang berniat dan berusaha untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati, bro, yang membuka pikiran pada semua kemungkinan itu loh. Yang banyak saya temukan justru mereka adalah kelompok-kelompok fanatik yang hanya berusaha mempertahankan secara fanatik keyakinannya itu loh. Begitupun dengan kelompok ateis, mereka bukanlah orang-orang yang berpikiran terbuka, melainkan orang-orang yang secara fanatik mempertahankan dengan berbagai argumen bahwa ateislah yang paling benar. Apakah itu dari kelompok teis atau agama lah maupun ateis, hampir sama-sama saja. Dan ternyata tidak ada bedanya, bro, antara teis, agama fanatik, dengan ateis fanatik. Tadinya saya pikir kelompok-kelompok ateis itu adalah kelompok orang-orang cerdas, berintelektual, dan logika terbuka yang ingin mencari dan menemukan kebenaran sejati. Tapi melalui berbagai pencarian, pembuktian, pengalaman, dan data-data ilmiah lah, namun ternyata kebanyakan yang saya temui hanyalah kumpulan orang-orang yang kecewa karena perilaku kelompok teis atau agama yang hipokrif atau munafik lah, yang sering menjual agamanya untuk menutupi kepentingan dan ego pribadinya. Dan kebanyakan dari mereka justru orang yang sama sekali bukan pencari kebenaran, melainkan hanya kumpulan orang-orang yang malas membaca, malas mencari fakta, malas menguji logika, hipotesis ilmiah dari berbagai ahli. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang hanya ingin hidup sesuai keinginannya, bro, tanpa terganggu atau mau dibatasi oleh kewajiban atau aturan-aturan agama. Hal ini sama sekali berbeda dengan dugaan saya sebelumnya, karena ketika dulu awalnya saya membaca tentang ketidakpercayaan Albert Einstein tentang keberadaan Tuhan itu, dasarnya bukan karena kekecewaan terhadap ajaran agama, akan tetapi karena dorongan kecerdasan intelektualnya yang sangat tinggi, bro, untuk mencari bukti, fakta, dan penjelasan secara ilmiah lah akan keberadaan kehidupan ini, tanpa mengikuti doktrin atau dogma yang telah ada sebelumnya. Hingga akhirnya ya menemukan sebuah fakta sih, dan temuan adanya hukum kekekalan energi ini, yang menemukan adanya satu zat yang abadi yang ia sebut sebagai energi, dan energi ini tak pernah diciptakan
dan tak pernah bisa dihilangkan bro, hanya bisa berubah bentuk. Dan energi ini ada di dalam setiap materi yang ada di dalam semesta ini, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Dan hasil pencarian ini pada akhirnya ya bisa menjelaskan secara ilmiah dan meyakinkan akan adanya kepercayaan manusia di berbagai belahan dunia akan adanya satu zat itu loh yang kekal dan abadi, yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan juga, hanya bisa berubah wujud dan bentuk saja, dan ia menyebutnya sebagai energi, bukan Tuhan loh. Ternyata dugaan saya bahwa pilihan seseorang untuk menjadi ateis karena dorongan kecerdasannya yang sangat tinggi dan cara berpikirnya yang ilmiah tidak banyak terbukti. Ternyata saya kira bahwa para ateis itu adalah orang yang ingin mencari dan menemukan kebenaran ilmiah itu loh terhadap hakikat kehidupan ini, tanpa mengikuti doktrin atau dogma yang ada juga tidak terbukti ternyata. Sehingga harapan saya untuk bisa belajar dan menimba banyak ilmu pengetahuan dari orang-orang yang mengaku dirinya kelompok ateis ternyata tidak bisa sesuai harapan bro. Iya, tidak sesuai dengan harapan saya. Yang saya temui hanyalah kelompok-kelompok yang berargumen tanpa kecerdasan ilmiah, wawasan pengetahuan, bahkan jika ditanya tentang buku dan jurnal ilmiah pun tidak tahu, dan baru tahu secara saya beritahu dan searching di Google yang sifatnya sepotong dan tidak dibaca secara keseluruhan, hanya digunakan sebagai bahan untuk berdebat saja. Itu sebenarnya awalnya saya bergabung dengan kelompok-kelompok ateis. Ya, kelompok ateis ini adalah agar bisa menambah wawasan, ya wawasan baru dalam menemukan kebenaran sejati atas hakikat kehidupan ini dari sisi lain yang berseberangan sebagai keimbangan terhadap pengetahuan agama yang selama ini sudah banyak saya dapatkan. Namun harapan ini menjadi pupus ketika melihat kenyataan yang ada. Namun beruntungnya lah, di antara orang-orang yang seperti itu masih ada juga sih yang saya temukan orang-orang yang berpikiran terbuka, yang menerima jenis kemungkinan untuk bisa menemukan kebenaran yang sejati itu loh, baik dari kelompok teis atau agama itu loh, maupun dari para kelompok kepercayaan lainnya yang berpikiran terbuka. Jadi ini paling tidak bisa menambah pengetahuan bagi saya bahwa dalam hidup kelompok, apakah itu teis atau ateis, selalu ada orang yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran sejati dan berpikiran terbuka. Namun ada juga orang-orang yang hanya bertujuan mempertahankan keyakinannya
bahwa merekalah yang paling benar. Banyak mungkin pemikiran dari kelompok-kelompok seperti inilah yang pada akhirnya telah memicu lahirnya konflik atau peperangan, perpecahan di dunia ini. Mari terus berpikiran terbuka untuk bisa menerima pengetahuan baru berdasarkan logika ilmiah, karena kebenaran sejati itu adalah proses pencarian loh, dan pembuktian melalui pengalaman. Kebenaran itu berproses seiring bertambahnya pengetahuan kita, bro, kesadaran dan penemuan baru itu loh. Saya ambil contoh itu loh, seperti dulu awalnya manusia meyakini bumi ini datar dan itu dianggap sebagai kebenaran toh. Namun dengan semakin majunya teknologi, ruang angkasa, kita berhasil menemukan kebenaran. Iya, kebenaran baru bahwa bumi ini yang kita tempati itu ternyata bulat. Dulu zaman sebelum Galileo Galilei, masyarakat itu percaya bahwa bumi adalah pusat tata surya toh, dan matahari bergerak berputar mengelilingi bumi. Namun ketika Galileo Galilei menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah matahari dan bukan bumi, ia malah dihukum seumur hidup. Ya enggak? Lalu dengan semakin majunya teknologi, ruang angkasa kita berhasil menemukan kebenaran baru yang meyakinkan bahwa Galileo Galilei itu benar adanya. Mataharilah pusat tata surya dan bumilah yang berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Saya berharap kita bisa belajar dari kejadian sejarah di masa lalu, bro, untuk selalu berpikir terbuka terhadap kebenaran baru itu loh. Dan pesan saya, tidak fanatik, oke? Pada apa yang sudah kita yakini sebelumnya itu loh, agar kita bisa menemukan kebenaran sejati, agar peristiwa yang dialami Galileo Galilei dulu tidak terjadi lagi di zaman ini, bro. Tapi pun salam cinta dan cahaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Bye-bye.